حي على الفلاح. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال ربنا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bahasa Arab dan juga dipakai oleh Al-Quran ada beberapa kata yang menunjukkan makna jalan. Misalnya as-sirat. Sirat maknanya jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Sirat itu artinya jalan lurus, bebas hambatan dan luas. Di sisi lain ada kata sabil, jamaknya subul. Sabil maknanya jalan juga, tapi jalan kecil. Makanya dia ada jamaknya subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Ada juga kata at-tariqah, at-tariq, maknanya juga jalan. Suluk, salaka, maknanya jalan. Tapi yang menarik, sebagian sufi ketika menjelaskan jalan-jalan menuju Tuhan, mereka lebih memilih kata aqabah. Yang aqabah ini juga artinya jalan yang diambil dari surah Al-Balad, surah ke-90 yang kita bacakan tadi. Falaqtahamal aqabah. Kenapa para sufi memilih kata aqabah untuk menunjuk jalan? Karena jalan yang mereka tempuh tidak bisa dilalui oleh sembarang orang dan tidak semua orang mau melaluinya. Karena aqabah yang dilalui para sufi itu adalah jalan yang sulit, jalan yang penuh terjal. Makanya mereka puasanya tidak sama seperti puasa kebanyakan kita yang bisa jadi hanya melaksanakan puasa Ramadan atau 1-2 kali puasa sunat. Mereka menjadikan salat malam itu menjadi kebiasaan yang tidak lagi ditinggalkan. Wirid, Quran, zikir, puasa dan macam-macam. Oleh karena itu, para sufi cenderung memahami makna aqabah itu sebagai jalan mendaki menuju Tuhan, tapi jalan yang sulit. Saya ingin mengajak kita, bagaimana kalau ayat ini kita pahami dari sisi sosiologis. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Sebelumnya sebenarnya Allah telah menawarkan wahadainahun najdain. Kami berikan kepadamu, kami tawarkan kepadamu 2 jalan najdain. Falaqtahamal aqabah, tapi mengapa ia tidak mengambil aqabah, jalan yang sulit? Aqabah itu sekali lagi jalan terjal yang sulit, yang penuh rintangan, jalan mendaki yang penuh tantangan. Kalau kita bawa secara sosiologis, ini sebenarnya menjelaskan orang beragama itu ada 2 model. Yang pertama kita sebut adalah orang yang beragamanya mencari jalan aman, beragama tanpa resiko.
Dalam bahasa yang berbeda, orang yang beragama dan hanya fokus pada kesalehan individu. Kalau kita jadi orang baik, kita salatnya teratur, salatnya bagus, puasanya bagus, kita sering baca Quran, lalu kita tidak peduli dengan realitas sosial, dengan apa yang terjadi di sekitar kita, itu beragama yang aman. Beragama yang tanpa risiko, beragama yang tidak ada masalah. Kalau dalam bahasa yang berbeda juga bisa kita katakan, inilah orang yang beragamanya hanya fokus pada amar ma'ruf. Karena amar ma'ruf tidak ada risikonya itu. Kita aja orang berbuat baik, selesai masalah. Tetapi ada orang yang beragamanya tidak menempuh jalan aman. Itu yang disebut dengan aqabah tadi. Keberagamaan yang penuh resiko, keberagamaan yang penuh tantangan, keberagamaan yang banyak sekali hambatan di dalamnya. Nahi mungkar itu resikonya besar. Mengajak orang berbuat baik, resikonya tidak ada. Kalaupun ada kecil sekali, tapi mencegah kemungkaran, itu resikonya besar. Kalau di kampung kita, di gang kita, kita larang orang berjudi, risikonya itu bisa jadi rumah kita akan dihujani batu, itu risiko. Karena itu tidak semua orang mau mengambil jalan itu. Orang memilih aman, membiarkan itu saja terjadi. Inilah yang sesungguhnya disindir oleh Al-Quran ketika Al-Quran mengatakan falaqtahamal aqabah. Mengapa mereka tidak mau mengambil jalan yang mendaki itu? Jalan yang penuh onak dan duri itu. Lalu Allah beri pencerahan. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah engkau apa itu aqabah? Masyarul muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran kalau Allah menggunakan kata adraka, itu menunjukkan sesuatu setelahnya itu besar, penting, bernilai tinggi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah engkau apa itu lailatul qadr? Lailatul qadr itu tidak sederhana. Al-qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Jangan anggap enteng dengan qari'ah. Jadi kalau ada adraka lalu ada setelahnya itu sesuatu yang disebut Allah, itu menunjukkan penting dan serius. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah engkau apa itu aqabah? Mudah-mudahan ketika engkau tahu apa itu aqabah, engkau akan tempuh jalan aqabah itu. Engkau akan tempuh jalan mendaki itu. Kira-kira Allah menginginkan seperti itu. Ada 5 yang disebut orang berada di jalan aqabah. Yang pertama disebut fakku raqabah. Membebaskan budak. Kalau hari ini maknanya kita perluas, membebaskan orang dari ketertindasan, membebaskan orang dari himpitan ekonomi, membebaskan orang dari kebodohan. Upaya-upaya yang seperti itu tidak mudah. Kita melihat banyak orang yang bergerak tanpa ada dibayar, tanpa ada digaji, tapi berupaya bagaimana mencerdaskan anak bangsa ini. Orang yang datang ke pelosok-pelosok hanya ingin mengajarkan ABCD, yang tidak semua orang ingin dan mau mengambil jalan itu. Itu aqabah, fakku raqabah. Karena kalau hari ini budak dalam arti konvensional tidak ada lagi, tapi budak perbudakan dalam makna yang luas itu banyak sekali. Makanya ada orang yang memilih membela para buruh yang tertindas, membela para petani yang tanahnya dirampas. Itu tidak semua orang mau mengambil jalan itu. Kenapa? Resikonya besar. Tapi ketika ada orang yang memilih jalan-jalan seperti itu, dia berada di aqabah. Dia memenuhi apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, au it'amun fi yaumin di masghabah, ayat 14 surah Al-Balad.
Kita sering memberi makan orang yang memang sudah kenyang. Kita sering memberi makan orang yang memang sesungguhnya tidak butuh makan. Kita sering memberi makan di saat orang sedang bahagia dan kita bahagia. Tapi ayat ini mengatakan, adakah orang yang memberi makan pada hari di mana saat itu dibutuhkan makanan tapi tidak ada orang yang mau hadir membawa makanan? Coba lihat. Pola orang memberi bantuan makanan pada saat bencana. Ada organisasi, ada kelompok, begitu bencana dia tidak menimbang bencana itu membahayakan dirinya. Dia hadir membawa makanan. Itu akobah. Tapi ada orang, dia beri bantuan, dia beri makanan, tapi dia tanya dulu, bagaimana kondisi lapangan? Aman? Terkendali? Bahaya atau tidak? Pada saat dikatakan tidak ada bahaya, aman, tentram, damai semua, maka dia datang memberi makanan. Itu tidak akobah. Tapi kalau pada saat dia membawa makanan itu, sandang, selimut, pakaian, makanan, di saat orang membutuhkan, bencana itu seringkali yang menjadi persoalan pada hari pertama, kedua. Kalau seminggu berikutnya sudah aman, bantuan banyak masuk. Kenapa? Kondisi aman, tidak problem. Makanya kita bersyukur di Indonesia ini ada organisasi yang begitu siap untuk menempuh jalan akobah, dan sampai hari ini kita belum menemukan ada banyak yang bisa meniru jalan itu. Karena memang sulit, penuh resiko, perlu keberanian yang luar biasa untuk bisa melakukan hal-hal yang oleh Allah ditawarkan sebagai akobah. Apalagi yang dimaksud dengan akobah? Yang ketiga itu adalah yatiman da makrobah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya secara sosiologis persoalan anak yatim itu menjadi persoalan yang serius. Kalau kita bicara di Kota Medan misalnya, memang perlu data yang lebih valid. Kita bisa menghitung berapa sesungguhnya panti asuhan yang tersedia. Cobalah datang ke panti asuhan. Apakah panti asuhan itu layak untuk dihuni anak-anak yatim? Bagaimana kondisi kamarnya? Berapa mereka satu kamar? Lalu siapa orang yang peduli dengan persoalan anak yatim ini? Seberapa kuat undang-undang kita melindungi dan menjamin anak yatim ini? Dan bisa saja yatim itu bermakna yatim secara biologis, tapi hari ini bisa jadi yang lebih banyak adalah yatim secara sosial. Dia punya ibu, punya ayah, tapi tidak peduli dengan anaknya. Jadilah dia anak yang berkeliaran di jalan. Siapa yang peduli dengan itu? Siapa yang ingin mengambil peran menyelamatkan anak-anak seperti itu? Makanya sejak awal Al-Quran itu menetapkan anak yatim tidak masuk dalam asnaf untuk menerima zakat. Kenapa? Kalau dia dimasukkan dalam asnaf, maka anak yatim itu akan menerima bantuan, kita katakan seperti itu, menjadi musiman. Tidak. Anak yatim itu tanggung jawab orang Islam. Kalau misalnya ini masjid yang kita cintai ini, masjid yang megah ini, Masjid Umma ini, kira-kira di sekitarnya ada anak yatim yang terlantar, yang kelaparan, yang sakit, tidak diurus, maka percuma rukuk dan sujud yang kita lakukan di masjid ini. Itu serius. Makanya Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim hakada. Saya dengan anak yatim itu seperti dua jari ini dekatnya di hari kiamat. Karena Nabi juga anak yatim. Nah sekarang yang kita perlukan adalah orang yang mendaki jalan akobah. Kalau dia bantu anak yatim, kasih nasi kotak, kasih uang isinya 50.000 setahun sekali, itu tidak akobah. Tidak akobah. Yang akobah itu adalah bagaimana menjadikan kehidupan anak yatim itu menjadi kehidupan yang wajar, kehidupan yang pantas, persis sebagaimana kita memelihara, menjaga, melindungi anak kandung kita sendiri. Masyaallah muslimin rahimakumullah, persoalan yatim ini serius. Orang yang mengabaikan anak yatim sesungguhnya dia menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, au miskinan da matrabah.
Miskinan dan matrabah ini dalam bahasa yang lain disebut fakir, disebut miskin papa. Orang yang miskin, sangat miskin sekali. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita memang perlu waktu yang panjang bagaimana memberdayakan orang-orang miskin ini. Bukan hanya dalam bentuk karitatif. Karitatif itu kasih bantuan, kasih sembako, tapi dia tidak bergerak, dia tidak berdaya, dia tidak bangkit. Kalau untuk cara yang seperti ini banyak. Tapi bagaimana menjadikan orang-orang yatim itu menjadi sosok-sosok yang bisa bangkit dari keterpurukannya. Makanya kalau kita ingat almarhum Profesor Kunto Wijoyo ketika memahami ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar itu, dia pahami amar ma'ruf itu sesungguhnya adalah humanisasi. Menjadikan orang benar-benar menjadi manusia. Ada orang membantu anak yatim, tapi sebenarnya dia melakukan dehumanisasi. Dia tidak menghormati orang miskin itu atau anak yatim itu sebagai manusia. Makanya dikatakan humanisasi. Sedangkan nahi mungkar itu adalah liberasi. Membebaskan orang dari segala belenggu yang membuat dia miskin. Kita punya banyak contoh. Kalau kita lihat orang-orang yang jualan di pajak itu, dari pukul 3 dia sudah hadir di pajak, di pasar. Tapi kenapa kehidupannya tidak bangkit? Terlalu banyak kutipan-kutipan yang harus dia penuhi. Itulah yang harus dibebaskan. Itu maknanya nahi mungkar. Membebaskan orang dari segala macam peraturankah, sistemkah yang membuat dia terpuruk dan tidak bangkit. Dan itu jalan yang sulit. Tapi orang yang menempuhnya, dia berada di Aqabah. Yang terakhir adalah watawasaw bis sabri watawasaw bil marhamah. Tausiah memberikan pencerahan, memberikan motivasi, mendorong orang supaya bangkit, bukan hanya membutuhkan kesabaran, tapi cinta kasih, marhamah. Sederhananya, sesuatu yang kita sampaikan lewat logika kita akan diterima dengan akalnya. Seorang dosen misalnya menyampaikan ilmu pengetahuan, sebatas transfer ilmu, knowledge dari akalnya. Penjelasannya begitu sangat rasional, bagus sekali. Mahasiswanya akan menerima dengan cara itu juga. Tapi seorang dosen yang menyampaikan ilmunya dari kolbunya, ada rasa cinta kepada mahasiswanya, ada rasa sayang kepada anak bangsa, ada rasa kasih, maka insya Allah diterima ilmu itu dengan kolbu juga. Itulah yang membuat terjadi ikatan batin antara murid dengan guru. Inilah yang membuat mereka untuk saling mendoakan. Inilah yang juga membuat betapa ilmu itu membawa keberkahan. Jadi bukan hanya menyampaikan nasihat dengan penuh kesabaran, tapi juga dari hati kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, orang-orang yang menempuh Aqabah ini oleh Allah dikatakan ashabul maimanah. Kelompok-kelompok yang beruntung, kelompok-kelompok yang istimewa. Jangan lupa, Nabi Rasul itu ada 25. Tapi yang paling banyak cobaannya, yang paling banyak rintangan, itu hanya 5. Itulah ulul azmi. Kedudukan 5 orang ulul azmi ini berbeda dengan 21 Rasul yang lain. Itu menunjukkan adalah menempuh jalan Aqabah pada akhirnya menempatkan kita menjadi hamba yang berbeda. Tapi jauh lebih itu, kita ingin menunjukkan bahwa Islam itu sesungguhnya adalah agama transformatif. Islam itu adalah agama pembebasan. Islam itu adalah agama gerak. Islam itu agama dinamis yang membuat orang ketika dia berislam, maka kehidupan kolektifnya akan menjadi lebih baik dan terus akan menjadi lebih baik. Fa'tabiru ya ulil absar.
Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Faqala fi suratin ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Washkurullahal 'azim yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.